Dunia adalah buku terbuka, dan setiap keajaiban alam adalah bab yang dipenuhi warna-warna cerah. Dari air terjun yang bergemuruh seperti langit, hingga padang pasir putih yang luas, dan pulau-pulau hijau zamrud, perjalanan hari ini akan membawa Anda melalui 30 mahakarya yang dibentuk dengan sabar oleh alam selama jutaan tahun. Sungai Gingsha menderu melalui jurang sempit, menghantam tebing yang menjulang hampir 3.000 meter tingginya, bergema seperti guntur di antara puncak-puncaknya. Ini adalah ngarai Tiger Leaping, salah satu ngarai terdalam dan paling spektakuler di dunia. Legenda menceritakan tentang seekor harimau yang melompat menyeberangi titik tersempit ngarai untuk melarikan diri dari seorang pemburu, meninggalkan nama yang disandangnya saat ini. Jalan setapak di sisi tebing menawarkan pemandangan menakjubkan sungai yang mengalir deras di bawahnya, di mana kekuatan alam dilepaskan dalam setiap gelombang yang bergulung. Terletak di Pulau Jawa, Kawah Ijen terkenal karena memiliki danau asam terbesar di dunia. Perairannya memancarkan warna biru kehijauan yang cerah. Pada malam hari, gunung berapi itu tampak seperti dunia lain, saat api biru elektrik berkobar dari belerang yang terbakar, sebuah fenomena langka di bumi. Di sekitar kawah, asap putih tebal mengepul ke atas, membawa bau belerang yang menyengat. Perjalanan menuju puncak membutuhkan ketahanan, tetapi imbalannya adalah menyaksikan matahari terbit yang terpantul di permukaan danau yang tenang, diselimuti kabut mistis. Terletak di puncak dramatik Fiordland Milford Sound, terbentang seperti mahakarya yang dipahat dari batu dan air. Tebing terjal, beberapa menjulang lebih dari 200 meter, terjun ke perairan zamrud yang dalam, di mana air terjun putih bergemuruh sepanjang tahun. Pada hari-hari hujan, lusinan air terjun baru muncul, jatuh dari awan ke laut seperti pita perak. Terlepas dari namanya, ini sebenarnya adalah fjord yang dibentuk oleh gletser kuno, menawarkan keindahan yang liar dan megah. Meninggalkan fjord zamrud yang dalam di Selandia Baru, kami tiba di Amerika Barat, di mana gurun telah memahat mahakarya abstrak yang dikenal sebagai Reflection Canyon. Tersembunyi jauh di dalam wilayah terpencil Danau Powell, lengkungan ngarai yang menyapu tercermin sempurna pada air tenang di bawahnya. Warna merah dan jingga hangat dari batu pasir berpadu dengan warna biru sejuk danau, menciptakan palet alam yang hidup. Tempat ini hanya dapat diakses melalui air atau pepohonan, dan selama beberapa hari tetap tak tersentuh, menghadirkan perasaan seolah tersandung pada salah satu rahasia bumi yang terpelihara dengan baik. Dari ngarai merah menyala di Utah, perjalanan membawa kita ke Pakistan, tempat hamparan padang rumput hijau subur membentang di kaki Nangga Parbat yang megah. Dengan ketinggian lebih dari 8.100 meter, Nangga Parbat dikenal sebagai gunung pembunuh, karena keindahannya yang menawan dan sifatnya yang berbahaya. Di seberang padang rumput yang dihiasi bunga-bunga liar, pemandangan terbentang bagaikan lukisan, salju abadi memahkotai puncaknya, hutan pinus dalam menjalar di sepanjang lerengnya, dan awan yang melayang lambat menyapu lereng gunung. Ini adalah salah satu tempat langka, di mana ketenangan dan kemegahan hadir dalam harmoni yang sempurna. Dari puncak-puncak menjulang Pakistan, perjalanan kita berlanjut ke Afrika, menuju Kawah Ngorongoro, salah satu keajaiban alam paling menakjubkan di dunia. Terbentuk oleh letusan dahsyat jutaan tahun lalu, kaldera gunung berapi yang luas ini membentang sepanjang 260 km dan merupakan rumah bagi lebih dari 25.000 hewan besar. Singa, gajah, badak, dan kawanan zebra berkeliaran di padang rumput, sementara danau di tengah menarik ribuan flamingo. Ngorongoro adalah dunia terpencil di alam liar Afrika, di mana kehidupan bergerak mengikuti irama alam yang paling utama. Dengan hampir 60 meter,
Sel jalan Svos terjun dari tebing ke kolam kecil di bawahnya, menyelimuti jalan setapak dengan kabut halus. Keistimewaan yang langka dari air terjun ini adalah adanya jalan setapak yang memungkinkan pengunjung berjalan di belakang air terjun, di mana pemandangan terbuka seperti tirai air Jaksasa yang membingkai hamparan padang hijau yang membentang hingga ke Cakrawala. Saat matahari terbenam, cahaya keemasan menyaring melalui air terjun, menciptakan Selora Hilloro yang menjadikannya salah satu air terjun yang paling banyak difoto di Islandia. Terletak di perbatasan Arizona dan Utah, formasi batuan merah di Monument Valley menjulang dari gurun seperti benteng kuno. Bukit-bukit batu dan mesa yang ikonik ini telah dibentuk oleh angin, hujan, dan waktu selama jutaan tahun, menjadi simbol abadi Amerika bagian barat. Saat matahari terbit, tebing-tebing bersinar dengan cahaya jingga menyala, sementara saat matahari terbenam, tebing-tebing tersebut berubah menjadi warna ungu tua yang lembut. Bagi masyarakat Navajo, ini lebih dari sekedar lanskap. Ini adalah tanah suci mereka yang menyimpan cerita dan legenda yang diwariskan turun-temurun. Terletak di perbatasan antara Zambia dan Zimbabwe, air terjun Victoria menyembur seperti tirai air Jaksasa, di mana sungai Zambezi terjun lebih dari 100 meter ke ngarai di bawahnya. Awan kabut tebal membumbung tinggi ratusan meter ke angkasa, sehingga mendapat nama Mosi Oatunya, yang berarti asap yang menggelegar. Raungannya dapat didengar hingga bermil-mil jauhnya, bagaikan detak jantung bumi. Dari gemuruh dahsyatnya Afrika, jalan kami kini mengarah ke Asia, di mana pilar-pilar batu menjulang tinggi dari Gunung Avatar melayang di antara lautan awan, seakan-akan tergantung di antara dunia. Jauh di dalam pegunungan subur Provinsi Hunan, ribuan pilar batu pasir ramping menjulang tinggi ke langit, dengan puncaknya terbalut dalam kabut yang melayang seperti gerbang menuju alam surgawi. Inilah bentang alam yang menjadi inspirasi pegunungan terapung di film Avatar. Saat awan berlalu setinggi mata, setiap tebing yang menjulang tampak terlepas dari bumi, tergantung di udara. Zhangjiajie bukan hanya sekedar keajaiban geologi. Ini adalah kartu pos hidup dari dunia yang dulu kita kira hanya ada dalam imajinasi kita. Setiap musim gugur, garis pantai Pangin di Provinsi Liaoning berubah menjadi hamparan karpet merah tua yang membentang hingga Cakrawala. Warna mencolok tersebut berasal dari Swayeda salsa, sejenis lamun yang berubah menjadi merah tua saat cuaca mendingin setelah musim panas. Jalan setapak kayu berkelok-kelok melewati perairan yang berkilauan, memandu pengunjung melintasi pemandangan bagaikan mimpi, di mana daratan dan lautan menyatu menjadi satu warna. Ini adalah momen singkat dalam setahun ketika alam melukis mahakaryanya langsung di bumi. Di lepas pantai barat daya Mauritius, ilusi optik yang memukau muncul. Air terjun raksasa yang tampaknya terjun langsung ke kedalaman laut. Kenyataannya, itu adalah interaksi sempurna antara pasir, lumpur dan arus laut yang menciptakan ilusi jurang tak berujung. Bila dilihat dari atas, air berwarna biru kehijauan berpadu dengan hamparan pasir putih yang bergelombang membentuk pemandangan nyata sekaligus surrealis, bagaikan kanvas hidup yang dilukis alam di tengah laut. Membentang lebih dari 10.000 km persegi, Salar de Uyuni adalah dataran garam terbesar di bumi. Lautan putih tak berbatas di bawah langit biru tua. Selama musim hujan, lapisan tipis air mengubahnya menjadi cermin raksasa, yang dengan sempurna memantulkan awan dan pegunungan Andes di sepanjang Cakrawala. Ilusi optik ini membuat Anda merasa seolah-olah berjalan di langit. Saat matahari terbenam, nuansa merah muda, jingga dan ungu menyatu, mengubah seluruh pemandangan menjadi dunia surrealis yang hampir terlalu ajaib untuk dipercaya.
Terletak di jantung Samudra Hindia, Kepulauan Seychelles adalah surga tropis dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di perairan biru kehijauan. Pantai berpasir putih bersih melengkung di sekitar laguna sebening kristal, dibingkai oleh batu-batu granit besar yang dipoles halus selama jutaan tahun. Terumbu karang yang berwarna-warni mengelilingi pulau-pulau, menjadi rumah bagi berbagai spesies ikan dan penyu laut. Di luar keindahannya yang masih alami, Seychelles menawarkan sensasi pelarian total di mana waktu seakan melambat mengikuti irama ombak. Di jantung gurun Namib yang gersang, Death Valley muncul seperti lukisan surrealis, sebuah panci tanah liat pucat yang retak dihiasi dengan sisa-sisa kerangka pohon duri onta yang mati lebih dari 900 tahun lalu, namun tetap utuh di bawah kekeringan gurun yang ekstrim. Di sekelilingnya, menjulang tinggi bukit pasir merah tua, beberapa di antaranya tingginya lebih dari 300 meter, tampak mencolok dengan latar belakang langit biru cerah. Di pagi hari, pepohonan menghasilkan bayangan panjang dan dramatis di tanah yang terang, menciptakan kontras berani yang menjadikan ini salah satu lanskap yang paling dicari oleh para fotografer di seluruh dunia. Di perairan Zamrud Teluk Tonkin, lebih dari 1.600 pulau kapur dan ceruk menjulang curam dari laut. Tebingnya diselimuti tanaman hijau subur, membentuk labirin alam yang megah. Kabut pagi menyelimuti permukaan yang bening sehingga gundukan tanah tampak mengambang di antara laut dan langit. Legenda menceritakan tentang naga yang turun untuk mempertahankan tanah. Kisah mereka yang luas mengukir pulau-pulau yang tak terhitung jumlahnya. Keindahan teluk yang panjang tidak hanya terletak pada bentang alamnya, tetapi juga pada keharmonisan antara alam dan legenda abadi yang terjalin di perairannya. Terletak di Samudra Pasifik, hampir 1.000 km dari pantai Ekuador, Kepulauan Galapagos adalah laboratorium kehidupan alam. Ini adalah tempat yang mengilhami teori evolusi Darwin. Kepulauan ini merupakan rumah bagi beragam satwa liar luar biasa yang tidak dapat ditemukan di tempat lain di bumi. Dari kura-kura raksasa dan pinguin ekuatorial, hingga iguana laut satu-satunya di planet ini, setiap pulau memiliki dunianya sendiri yang unik. Perairan biru kehijauan, pantai berpasir putih bersih dan tebing vulkanik menciptakan pemandangan yang liar sekaligus megah, suatu tempat di mana waktu seakan berhenti. Jauh di dalam tanah Navajo di Arizona, Antelope Canyon adalah mahakarya yang diukir oleh angin dan air selama jutaan tahun. Dinding batu pasirnya mengalir dalam lengkungan anggun yang dicat dengan warna-warna cemerlang merah, jingga, dan emas. Saat sinar matahari menembus ke celah sempit di atas, sinar tipis menerangi ruang yang teduh, menciptakan cahaya bagaikan mimpi. Setiap langkah mengungkap perspektif baru di mana cahaya dan bayangan berubah secara konstan, mengubah ngenyai menjadi karya seni alam yang hidup. Membentang lebih dari 1.500 km di timur laut Brazil, Lengkos Maranhenses tampak seperti gurun, namun menyembunyikan ribuan laguna biru kehijauan di antara bukit pasir putihnya yang lembut. Setiap musim hujan, air terkumpul di lembah-lembah di antara bukit pasir, membentuk kolam-kolam berkilau yang tak terhitung jumlahnya, memantulkan langit. Kontras antara air biru jernih dan pasir putih bersih menciptakan pemandangan surrealis, seperti sapuan kuas halus di kanvas yang luas. Ini adalah salah satu tempat paling unik di dunia di mana gurun dan oasis menyatu menjadi satu. Saat fajar menyingsing di dataran tinggi Tengger, lautan awan putih melayang di atas kawah Gunung Bromo, mewarnai langit dengan nuansa merah muda sedap. Di jauhan, Gunung Semeru, gunung berapi tertinggi di Jawa, sesekali mengeluarkan gumpalan asap tipis ke udara. Bentang alam di sini merupakan perpaduan mencolok antara lembah pasir yang luas, lereng hijau tua, dan simetri pesempurna kerucut gunung berapi. Bagi masyarakat setempat, Bromo adalah tempat sakral, tempat diselenggarakannya Festival Yadna Kasada saat persembahan dilemparkan ke dalam kawah untuk menghormati para dewa.
Terletak di Turki Barat Daya, Pamukkale terkenal dengan teras travertin putihnya yang mempesona, yang mengalir menuruni lereng bukit. Selama ribuan tahun, sumber air panas yang kaya mineral telah menciptakan kolam berwarna biru kehijauan yang menempel di lereng bersalju, berkilauan di bawah sinar matahari. Saat matahari terbenam, seluruh pemandangan bersinar dalam nuansa emas dan jingga, terpantul di air seperti istana es. Pamukkale bukan hanya keajaiban alam, tetapi juga harta budaya, terletak di samping reruntuhan kuno Hierapolis. Ribuan hudu yang menjulang tinggi berkelok-kelok menjadi bentuk-bentuk aneh, membentang melintasi Bryce Canyon seperti kota kuno yang membeku dalam waktu. Saat matahari terbit, batu berwarna merah jingga itu bersinar keemasan, berubah menjadi warna lavender lembut saat matahari terbenam. Di musim dingin, lapisan salju menutupi formasi tersebut, menciptakan kontras yang mencolok. Lebih dari sekedar keajaiban geologi, ini adalah kanvas hidup di mana warna dan cahaya berubah setiap saat sepanjang hari. Teluk Vanga terkenal dengan tebing batu kapurnya yang menjulang tinggi dan dramatis dari perairan hijau zamrud, menciptakan pemandangan yang tampak seperti lukisan cat air. Laut yang tenang mencerminkan bentuk tak biasa dari ratusan pulau. Banyak di antaranya menyembunyikan gua dan laguna yang hanya dapat dicapai dengan kayak. Yang paling terkenal adalah Pulau James Bond, yang ditampilkan dalam film The Man with the Golden Gun. Saat matahari terbenam, cahaya keemasan menyinari air dan tebing, mengubah seluruh teluk menjadi mahakarya yang cemerlang dan memukau. Di bawah langit biru Utah yang tak berujung, lengkungan batu raksasa Taman Nasional Arches menjulang seperti gerbang ke dunia lain. Lebih dari 2.000 lengkungan yang dipahat oleh angin dan hujan selama jutaan tahun bersinar dalam rona merah dan jingga gurun yang menyala. Lengkungan halus yang ikonik itu berdiri sendiri di Cakrawala, di mana matahari terbenam menyinarinya dengan cahaya keemasan yang hangat, menerangi seluruh pemandangan seperti lukisan hidup. Setiap langkah di sini terasa seperti perjalanan melintasi waktu, menyentuh keindahan bumi purba yang masih asli. Terletak di pegunungan Rocky Pernada, Danau Lewis dan Danau Moraine terkenal karena perairannya yang berwarna hijau zamrud yang diwarnai oleh endapan gletser dari es yang mencair. Danau Lewis dibingkai oleh puncak-puncak gunung yang diselimuti salju, yang terpantul sempurna di permukaannya yang seperti kaca. Tidak jauh dari sana, Danau Moraine terletak di lembah 10 puncak, tempat air biru cemerlang bertemu dengan hutan pinus dan pegunungan terjal dalam komposisi yang sempurna. Di pagi hari, sinar matahari yang menembus lapisan kabut tipis membuat pemandangan tampak lebih ajaib dan tentram. Dalam depresi yang keras, Danau Dal muncul seperti dunia asing dengan kolam asam hijau cerah, mata air belerang kuning cerah, dan formasi garam yang mengkristal menjadi bentuk aneh. Suhu di sini dapat melonjak di atas 45 derajat Celcius, menjadikannya salah satu tempat terpanas dan paling ekstrim di bumi. Warna-warna surrealisnya tercipta oleh reaksi kimia antara mineral dan panas bumi, mengubah seluruh area menjadi lukisan hidup. Danau Dal bukan hanya keajaiban geologi, tetapi juga bukti nyata kekuatan dan keberagaman luar biasa planet kita. Terisolasi di Samudra Hindia, Socotra sering disebut sebagai pulau asing karena ekosistemnya yang luar biasa. Pulau ini merupakan rumah bagi ratusan spesies tumbuhan dan hewan yang tidak ditemukan di tempat lain di bumi. Yang paling ikonik adalah pohon darah naga berbentuk payung, dengan batang tebal dan kanopi lebar yang tampak seperti pahatan alami. Resinya yang berwarna merah tua telah digunakan sejak zaman kuno sebagai pewarna dan obat-obatan. Pantai yang masih asli, bukit danau putih, dan tebing-tebing pantai yang menjulang tinggi menciptakan pemandangan yang liar sekaligus misterius, menjadikan Satwa mendapat julukan sebagai salah satu permata dunia yang terlupakan.
Tersembunyi di Andes pada ketinggian lebih dari 5.000 meter di atas permukaan laut, Vinicunca terbentang seperti pita besar yang menutupi pegunungan. Lapisan alami merah, kuning, hijau, dan ungu berpadu dalam harmoni yang sempurna. Warna-warna cerah ini merupakan hasil endapan mineral yang terbentuk selama jutaan tahun. Perjalanan menuju puncak melewati lembah hijau, melewati kawanan lama, dan desa-desa kecil Quechua. Dari atas, seluruh rangkaiannya tampak bagaikan sebuah mahakarya lukisan tangan yang sangat besar, membuat setiap langkah perjalanan terasa berharga. Di pantai barat liar Pulau Selatan Selandia Baru, Gletser Fox dan Gletser Franz Joseph merupakan keajaiban langka yang turun dari puncak yang tertutup salju hingga ke hutan hujan beriklim tendam. Esnya yang berwarna biru kehijauan berkilauan di bawah sinar matahari, berkelok-kelok di antara dinding batu gelap dengan kontras yang mencolok. Suara retakan es yang tajam bergema di udara yang tenang, sebagai peringatan bahwa gletser ini hidup dan terus bergeser. Dari atas, jalan berliku-liku yang membelah hutan hijau subur dan salji putih cemerlang menciptakan pemandangan yang menakjubkan, menjadikannya destinasi yang tak boleh dilewatkan di Selandia Baru. Terbentang di lereng pegunungan Isla di Provinsi Yunnan, hamparan sawah terasering Honghe merupakan mahakarya kecerdasan manusia dan alam. Dibuat selama lebih dari 1.300 tahun, ribuan teras melengkung anggun di sepanjang sisi manggung, memantungkan langit biru dan awan yang melayang seperti cermin jirsahang. Setiap musim melukis pemandangan dengan palet yang berbeda. Perak berkilauan selama bulan-bulan yang dipenuhi air, hijau terang di musim tanam, dan kuning keemasan saat panen. Desa-desa yang terletak di antara hutan dan ladang melengkapi potret hidup keharmonisan antara manusia dan pegunungan. Perjalanan kita melalui 30 keajaiban alam paling spektakuler di dunia baru saja dimulai. Destinasi mana yang paling membuat Anda terkesan? Beritahu saya di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya untuk menjelajahi lebih banyak keajaiban luar biasa di dunia kita saat ini. Sampai jumpa!